Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedar itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai sejarah perkembangan sastra yang ada di Indonesia. Nah, buat yang penasaran bagaimana sih sastra di Indonesia itu berkembang, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas mengenai perkembangan sastra yang ada di Indonesia. Untuk itu, tonton terus videonya, jangan sampai di skip. Ayo kita belajar sastra. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah sastra di Indonesia, mulai dari angkatan Balai Pustaka hingga angkatan Reformasi. Simak terus videonya hingga akhir ya. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya perkembangan sastra di Indonesia itu dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Munculnya teknologi digital membawa pengaruh terhadap penyebaran dan konsumsi sastra. Dengan adanya teknologi digital seperti yang kita rasakan sekarang, baik penulis atau sastrawan dan peminat sastra dapat lebih mudah untuk mengakses segala bentuk karya sastra. Namun, ada pula tantangan yang harus dihadapi, seperti banyak konten sastra yang berbau pornografi yang masih banyak dapat diakses oleh anak di bawah umur. Selain itu, banyak pula daerah yang masih susah mendapatkan akses internet untuk dapat menikmati karya sastra di media digital. Harapannya, semoga dengan adanya teknologi digital, sastra dapat dikenal oleh banyak lapisan dan muncul sastrawan-sastrawan muda Indonesia yang dapat membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Angkatan yang pertama yaitu Angkatan Balai Pustaka, yang mana lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu terhadap banyaknya koran-koran atau bacaan yang berkembang pada masyarakat luas. Kritikan dan protes banyak dihadirkan oleh pihak Bumiputra untuk menentang kekuasaan Belanda waktu itu. Hasilnya berdirilah sebuah komisi, yaitu Komisi Bacaan Rakyat atau KBR pada tahun 1908 yang kelak menjadi Balai Pustaka. KBR saat itu menerbitkan buku-buku dan majalah yang dianggap aman oleh pemerintah Hindia Belanda. Tak disangka, pilihan berupa buku asing yang diterjemahkan justru membantu pikiran rakyat Indonesia menjadi lebih terbuka. Lembaga ini dibangun sebagai konsekuensi politik etis yang mendirikan sekolah bagi kaum Bumiputra, yang mana karya-karya seperti novel Azab dan Sengsara, novel Siti Nurbaya, novel Salah Pilih, dan masih banyak lagi karya sastra pada masa Balai Pustaka. Angkatan Pujaga Baru merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 33 di bawah pimpinan Sultan Takdir Ali Syahbana. Angkatan ini mendasarkan diri pada semangat kebangsaan dan pembentukan budaya dalam gaya romantik. Secara resmi muncul bersamaan terbitnya majalah mereka, yaitu Pujangga Baru pada bulan Mei tahun 33. Kebanyakan karya angkatan ini berupa puisi baru yang bentuknya berbeda dengan puisi sebelumnya. Misalnya syair dan pantun. Para sastrawan yang menulis jauh sebelum tahun 1933 adalah Muhammad Yamin, yaitu Tanah Air, Sanusi Pane, Pancaran Cinta, Rustan Effendi, Percikan Permenungan, dan masih banyak lagi sastrawan pada angkatan Pujaga Baru. Angkatan 45 merupakan salah satu periodisasi dalam sastra di Indonesia. Jarak sastra angkatan ini lahir sejak bangsa Jepang menjajah Indonesia pada tahun 42. Nah, jarak ini timbul karena adanya reaksi terhadap sastra yang menghambat
pada pemerintah Jepang di Indonesia dan beberapa sastrawan yang tergabung dalam Keimin Buddha Shidosho yang juga disebut sebagai Kacung Jepang. Nah, sastrawan angkatan ini juga dikenal sebagai sastrawan yang tidak berteriak tetapi melaksanakan. Nah, sastra angkatan 45 juga dikenal sebagai sastra yang bersifat wajar karena menggambarkan kehidupan sewajarnya dan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam gaya yang dramatis. Yang mana angkatan ini tidak mementingkan analisis fisik tetapi menonjolkan analisis kejiwaan melalui percakapan antar tokoh. Selanjutnya, adapun karya-karya sastra yang ada dalam angkatan ini juga dikenal sebagai karya sastra yang baru karena berhasil meletakkan identitas Indonesia dalam setiap karyanya. Tidak seperti karya sastra angkatan-angkatan sebelumnya yang dipengaruhi oleh pengaruh asing. Beberapa sastrawan angkatan 45 antara lain yaitu Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, Idrus, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh sastrawan di angkatan 45. Angkatan ini lahir didasari oleh teror politik yang dilakukan oleh PKI, sehingga angkatan ini ingin adanya pemurnian Pancasila yang dipelopori oleh kami. Munculnya nama angkatan 66 telah diumumkan oleh HB Jassin dalam majalah Horizon nomor 2 tahun 66. Pada tulisan tersebut dikatakan bahwa angkatan 66 lahir setelah ditumpahnya pengkhianatan G30 SPKI. Penamaan angkatan 66 ini pun mengalami adu pendapat. Sebelum nama angkatan 66 diresmikan, ada yang memberi nama angkatan Manifest Kebudayaan atau Manikebu. Yang mana selanjutnya angkatan 70 adalah angkatan peralihan dari angkatan 66 ke 80. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 80 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang mulai menonjol pada masa ini seperti Marga T. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Seiring terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie, lalu Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, yakni periode reformasi tahun 98 hingga 2004, muncul wacana tentang sastrawan angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra berupa puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Di rubrik Sastra Harian Republika misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi. Berbagai pentas pembacaan sajak dan penerbitan buku ontologi puisi juga didominasi sajak-sajak bertema sosial politik. Sastrawan angkatan reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 98 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel pada saat itu. Bahkan penyair-penyair yang semula jauh dari tema-tema sosial politik seperti Sutarji, Ahmadun, Yosi, Acep, Zamzam, dan Hartono Beni Hidayat dengan media online yaitu duniasastra.com-nya juga ikut meramaikan suasana dengan sajak-sajak politik mereka. Oke teman-teman, tadi adalah pembahasan singkat tentang sejarah perkembangan sastra di Indonesia dari Balai Pustaka hingga Angkatan Reformasi. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya Balai Pustaka adalah angkatan yang lahir karena keresahan pemerintah Hindia Belanda tepatnya pada tahun 1908. Pujaga baru muncul pada tahun 1933 yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syah Bana. Selanjutnya angkatan 45 mulai muncul identitas negara Indonesia di setiap karya sastranya. Angkatan 66 muncul setelah ditumpasnya G30 SPKI dan diresmikan oleh HB Jassin. Angkatan 70 merupakan angkatan peralihan dari 66 ke angkatan 80.
Sedangkan angkatan 80 mulai muncul sastrawan wanita, dan yang paling terakhir angkatan reformasi yang muncul karena merefleksikan keadaan sosial politik yang terjadi pada tahun 1990-an. Nah, demikian video tentang perkembangan sejarah sastra yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.